Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Abdul Al-Malik Al-Muluk, bisa dipanggil Kak Muluk. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi tes potensi akademik, yaitu tentang pola bilangan. Gitu. Kita langsung saja menuju ke materinya. Garis besar materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, kemudian ada pola bilangan prima, kemudian ada pola bilangan kuadrat, kemudian ada pola bilangan Fibonacci, kemudian ada pola lompatan, dan juga irama bilangan. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang pola bilangan dalam gambar. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini pola bilangan ganjil, contohnya dimulai dari angka 1 ya, tentunya 1, 3, 5, 7, 9, 11, di mana selisih antar bilangannya sama, yakni 2, selisih 2 sampai dengan 2n minus 1. Pola bilangan genap contohnya 2, 4, 6, 8, 10 sama dengan bilangan ganjil, dia berselisih 2. Bilangan genap akan berakhir dengan 2n. Kemudian ada pola bilangan prima, itu adalah, ingat ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri gitu kan ya. Contohnya berapa? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan kuadrat. Itu contohnya 1, 4, ya 1 kuadrat, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Sampai titik-titik sampai dengan n kuadrat. Kemudian pola bilangan Fibonacci, ini yang perlu teman-teman tahu bahwa pola bilangan Fibonacci itu adalah bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Misalnya ini ada 1, 1 berarti 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13 dan seterusnya. Nah, kemudian ada pola lompatan. Nah, di sini pola lompatnya dalam barisan bilangan itu kadang ada yang melompat 1, kadang juga ada yang melompat 2. Bisa 2 maupun 3. Misalnya di sini 2, 3, 4, 9, 8, 2, 7. Ketika dia melompat 1, 2 ke 3 gitu kan, kita tidak akan menemukan pola yang tepat. Tapi makanya misalnya kita tuliskan ini 2 ke 3 gitu kan, kita lompat 2 ke 3, kita tidak akan menemukan pola yang tepat. Ini kan plus 1 ini ya, ini plus 1, ini plus 5, kemudian min 1, ini plus 19 gitu kan. Nah, ini kan tidak ada pola yang benar kan, tidak ada pola yang konstan, sehingga di sini kita bukan barisan bilangan ini bukan lompat 1, polanya bukan melompat 1, tapi dia melompat 2. Kita coba ketika dia melompat 2, 2 ke 4 gitu kan, 4 ke 8, 8 ke titik-titik gitu kan, kemudian 3 ke 9, 9 ke 27. Nah, sekarang 2 ke 4 apa hubungannya? Kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2. Kemudian 4 ke 8 juga kita kalikan 2. Maka untuk mengisi titik-titiknya juga sama, kita kalikan 2 gitu. 3 ke 9 berapa? Kita kalikan 3 gitu kan. Ini juga kita kalikan 9 ke 27, kita kalikan 3. Nah, dari sini kita menemukan pola yang konstan. Untuk suku ganjil, suku pertama, suku ketiga, suku kelima, dan suku ke-7 itu konstan, polanya dikalikan 2. Sedangkan untuk suku yang genap, suku genap itu suku kedua, suku keempat, suku keenam kita kalikan 3 gitu. Kita lanjutkan materinya, yakni tentang irama bilangan. Maksudnya irama bilangan itu seperti apa? Irama bilangan itu adalah barisan, nah kita lihat ya, barisan bilangan yang memiliki pola lebih bebas dan bervariasi gitu. Contohnya seperti ini. Ini konsepnya adalah pola melompat 1. 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14 dan titik-titik seterusnya. Ini polanya dia melompat 1. Tapi kita lihat.
jenis polanya itu lebih dari satu. Biasanya kan polanya kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2 gitu aja kan. Tapi di sini polanya melompat satu, tapi lebih jenisnya itu lebih dari satu. Contohnya gini, satu ketiga, tiga kedua di sini ya. Aku buat pen dulu. Satu ketiga, tiga kedua, dua ke enam ke lima, lima ke 15, 15 ke 14. Di sini tentunya polanya adalah dikalikan 3 minus 1 kali 3 minus 1 kali 3 minus 1 dan seterusnya gitu. Kemudian contohnya ini lagi, 3 ke 4 plus 1, 4 ke 6 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya. Jadi polanya antar bilangan tuh polanya tidak sama, itu lebih bebas, itu namanya irama bilangan. Sedangkan yang ini pola melompat sebenarnya, lebih ke pola melompat. Dua ke suku gak ini melompat 2 ya, melompat 2. 2 ke 4 itu 4 ke 6, 6 ke 10, 10 ke titik-titik. Ini untuk suku ganjil, suku pertama, suku ketiga, suku ke 5, suku ke 7 dan seterusnya. Untuk suku ganjil itu menggunakan barisan Fibonacci. 2 ditambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, di sini tentunya 6, 16 ya. Kalau kita isi titik-titiknya. Kemudian untuk suku genapnya gimana? Nah, suku genap kita cari coba. Suku genapnya suku kedua, suku 4, 6, suku 8. Itu kan di sini dan juga di sini. 4 ke 8 tentunya plus 4. 8 ke 12 plus 4. 12 ke 16 plus 4. Gitu. Itu ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang pola bilangan dari bilangan ganjil, genap, prima, kuadrat, Fibonacci dan tadi pola lompatan. Juga kita belajar tentang irama bilangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pola bilangan tapi dalam gambar. Dalam gambar ini biasanya dalam suatu bangun datar ya. Bangun datar itu bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 5 ataupun segi 6. Untuk pola bilangan dalam gambar, operasikan semua bilangan luar bangun. Jadi ada bilangan nanti di luar bangun itu. Nanti kita akan kombinasikan, kita operasikan semua bilangan itu dengan operasi yang bisa kita gunakan, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, ataupun bisa pembagian. Jadi semua operasi bisa kita lakukan. Intinya kita harus mengkombinasikan angka-angka yang ada di luar bangun untuk menghasilkan angka yang ada di dalam bangun tersebut gitu. Itu adalah pola bilangan dalam gambar. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada bilangan. Sebentar, ini aku ubah dulu. Oke. Oke. Di sini ada 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14 titik-titik gitu kan ya. Nah, di sini bilangan yang bisa mengisi titik-titiknya gimana polanya? Polanya adalah sebagai berikut. Ini dia polanya. Polanya di sini adalah melompat 1 ya, melompat 2 ya. Melompat 2 kenapa? Karena ini 1 langsung menuju ke 2, 2 menuju ke 5, 5 menuju 14 dan seterusnya. Nah, di sini pola suku ganjil ya. Suku ganjil di sini adalah plus 1, plus 3, plus 9. Kalau kita teruskan di sini kenapa? Ini kan 1 ke 3 plus 2. Itu kan ya. Di sini ini kalau bisa kita teruskan ini ke sini, sebenarnya ini kita kalikan 3 ya kan. Di sini juga kita kalikan 3. Begitu pula yang ini, begitu pula yang suku genap. Untuk yang suku genap ini ya, suku genap itu pola suku kedua, suku keempat, suku ke-6 dan suku ke-8. Suku 8 untuk mengisi titik-titik. Di sini 3 ke 6 itu tentunya plus 3, 6 ke 15 plus 9, 15 ke titik tentunya plus titik-titik kita nggak tahu kan ya. Karena tadi yang suku ganjil itu kita kalikan 3, maka tentunya di sini 3 ke 9 juga kita kalikan 3. Maka kemungkinan seterusnya kita juga kalikan 3. 9 kalikan 3 berapa? 27. Berarti tentunya di sini adalah plus 27. 15 ditambah, tentunya jawabannya adalah 15 ditambah 27, hasilnya berapa? 42. Jadi jawaban yang benar adalah yang mana? Yang D gitu kan ya. Jawaban yang benar yang D. Gitu.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada 195, titik-titik 9192878883. Polanya adalah sebagai berikut. Ini dia. Dia pola melompat 1 ya. Pola melompat 1 karena 100 langsung ke 95 langsung dan seterusnya. Dan dia bentuknya irama bilangan karena polanya tidak sama ya. Yang pertama dia harus plus 5. Nah, di sini kita nggak tahu berapa, baru kita lanjutkan dulu ke yang lain. Yang lain itu ada plus 1, minus 5, plus 1, minus 5 gitu kan ya. Maka ketika dia konstan min 5 plus 1, min 5 plus 1, maka juga seperti itu untuk suku-suku awal. Minus 5 plus 1, minus 5 gitu. Nah, kemudian gimana? Berarti 95 di plus 1 tentunya 96. Nah, setelah itu kita uji apakah 96 ketika dikurangi 96 ke 91 itu adalah minus 5 selisihnya. Ternyata benar. Minus 96 dan minus 91 itu tentunya minus 5 selisihnya. Maka 96 ini adalah angka yang untuk mengisi titik-titik ini. Jadi jawabannya benar yang mana? Yang D gitu. Kita menuju ke soal berikutnya. 1, 3, 5, 4, 12, 14, 13, 39, 41. Polanya dan koma titik-titik tentunya ya. Pola untuk mengisi titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Polanya tidak melompat. Ya bisa melompat. Di sini bisa kita lihat ya, dia melompat 1 dan melompat 2 gitu kan. Tapi kita lihat tidak ada pola yang sesuai di sini. Karena di sini menyatakan urutan. Kita lihat. 3, 4, 5. 12, 13, 14 gitu kan ya. 39 di sini berapa? 40, 41 gitu. Ini menyatakan urutan. Udah berarti jawabannya yang mana? Jawabannya tentu yang 40, yang A gitu. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Nah, di titiknya ada 2 nih, titik-titik 6, 18, 9, 21, 12, titik-titik gitu kan ya. Nah, ini untuk mengisi 2 titik-titik ini gimana? Nah, itu polanya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia polanya melompat 2. Polanya melompat 2 berarti dari suku 1 ke suku 3 ke suku 5 ke suku 7. Suku 2 ke 4 ke 6 gitu. Nah, kita lihat suku genap atau suku kedua ke suku keempat adalah plus 3. 6 ke 9 plus 3. 9 ke 12 tentu plus 3 gitu kan ya. Nah, tentunya kemungkinan untuk suku ganjilnya juga seperti itu. Kita lihat suku ganjil yang diketahui ini kan, ini suku 1 ke suku ketiga kita nggak tahu. Kan ini titik-titik bentuknya nih. Suku ke 3 ke suku ke 5 itu kita tahu dia plus 3. Maka tentu kemungkinan yang lain juga sama. Artinya polanya adalah plus 3 gitu. Jadi suku pertama bisa kita peroleh 18 dikurangi 3, 15. Dan suku yang titik-titik yang di terakhir ini itu tentunya 21 ditambah 3 hasilnya berapa? 24. Jadi jawaban yang tepat, pasangan angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di awal dan titik-titik di akhir ini adalah 15 dan 24. Jawaban yang mana yang benar? Yang D, 15 dan 24. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini sama seperti tadi, titik-titiknya ada 2. Titik-titik 12, 2, 8, minus 2, 4, dan titik-titik. Polanya adalah sebagai berikut. Dia tetap sama, melompat 2 ya, melompat 2. Kenapa? Karena di suku pertama kemudian langsung loncat ke suku ketiga, suku ke-5 dan suku ke-7. Di sini suku kedua, suku ke-4 dan suku ke-6 gitu. Nah, kita lihat untuk suku genap, suku kedua, 4 dan 6 itu ternyata dia minus 4 polanya. Minus 4 juga. 12 ke 8 minus 4, 8 ke 4 juga minus 4. Kemudian untuk yang suku 1 ke suku 3 kita nggak tahu karena di sini titik-titik ya. Kemudian suku ke-3 ke suku ke-5 ternyata minus 4. Maka tentunya kemungkinan untuk yang mengisi titik-titik juga polanya minus 4 gitu ya.
Titik-titik tentunya kalau minus 4 berarti 2 plus 4 ya. 2 plus 4 6 untuk mengisi titik-titik di awal ini. Kemudian untuk mengisi titik-titik di akhir tentunya minus 2 minus 4. Hasilnya berapa? Minus 6 gitu. Jadi untuk mengisi titik-titik di awal dan titik-titik di akhir pasangan angka yang tepat adalah 6 dan juga minus 6. Jawabannya yang tepat yang mana? Yang B gitu. Kita menuju ke soal berikutnya. Ada 3, 2, 4, 2, 6, 3, 12, titik-titik. Nah, hasilnya berapa? Polanya adalah sebagai berikut. Dia melompat 1, tapi nanti polanya juga melompat 2. Gitu. Ini rumit ya. Polanya melompat 1, ya kan? Pola barisannya melompat 1. Nanti pola dari polanya, nah gitu kan, pola dari polanya itu melompat 2 gitu. Kita lihat 3 ke 2 minus 1, 2 ke 4 plus 2, 4 ke 2 minus 2, 2 ke 6 minus plus 4, 6 ke 3 minus 3, 3 ke 9 minus plus 9, 12 dan seterusnya berapa? Nah kita lihat, kita lompat 2 ya, lompat 2 berarti minus 1 ke ini ya, minus 1 ke minus 2, minus 3 tentunya urut ini ya, berarti minus 1, minus 2, minus 3 tentunya di sini adalah minus 4. Jawaban yang tepat yang mana? Tentunya 12 dikurangi 4, hasilnya berapa? 8. Jadi jawaban yang benar yang C. Gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Titik-titik 12, 3, 10, 1, 8, titik-titik gitu ya. Nah, di sini kita peroleh pasangannya dengan pola sebagai berikut. Ternyata dia melompat 1 ya, melompat 1. Kenapa? Karena di suku pertama saja udah kelihatan. Di suku 1 ke suku 2, suku 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 dan ke 7 gitu. Di sini bisa kita peroleh, di sini ada irama bilangan yang konstan, pola plus 7 minus 9, plus 7 minus 9, plus 7 minus 9. Tentunya ketika untuk mencari awal bila suku pertama tentunya 12 kita kurangkan 7, hasilnya adalah 5. Dan juga yang untuk suku terakhir, suku ke-7 ini ya, itu 8 dikurangi 9 hasilnya adalah minus 1. Jadi pasangan angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di awal dan titik-titik di akhir adalah 5 dan minus 1. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang A gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 10, 6, 6, 3, 6, 4, 12, titik-titik. Untuk mengisi titik-titik itu polanya adalah sebagai berikut. Dia di sini cukup unik. Kenapa? Karena dia sebenarnya lompat 1. Tapi untuk berikutnya dia lompat 1 juga. Tapi suku kedua dan suku ketiga itu tidak melompat dia. Jadi kita abaikan gitu kan. Kita abaikan suku kedua, suku ketiga. Yang kita fokuskan di sini adalah suku ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Suku kedua dan suku ketiga gimana kak? Ya udah itu nggak ada gitu. Kalau dilihat dari polanya. Dari polanya bisa kita lihat 10 ke 6 adalah minus 4. 6 ke 3 minus 3. Nah di sini terus turun ya. Terus naik. 6 ke 4 minus 2. Terus naik ya. Tentunya di sini minus 1 kan ya. Berarti 12 minus 1 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11. Jawabannya benar yang mana? Jawabannya benar yang A gitu. Terus naik ya, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 dan seterusnya. Itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini mulai angka ratusan nih, 215, 321, 207, 314, 199, 307, titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini, maka bilangan yang pola bilangan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Ini dia. 200 ini pola melompat 2 ya, pola melompat 2 dari 215 ke 2, ini pola suku ganjil ini dia adalah minus 8, minus 8, minus 8.
Suku genapnya gimana? Suku kedua, suku keempat dia minus 7. Dia juga minus 7 untuk suku keempat dan menuju ke suku ke-6 gitu. 321 ke 314 kan minus 7, 314 ke 307 juga minus 7. Sedangkan untuk suku ganjilnya itu adalah minus 8. 215 ke 207 minus 8, 207 ke 199 minus 8, 199 ke titik-titik tentunya juga minus 8. 199 dikurangi 8 atau 199 minus 8 itu tentunya jawabannya berapa? 191. Jawaban yang benar yang mana? Yang A gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini di sini 515, 488, 461, 434, 407, titik-titik. Nah, gitu kan ya. Nah, angka untuk mengisi titik-titik ini gimana? Nah, angka untuk mengisi titik-titik ini dengan menggunakan pola sebagai berikut. Sama seperti tadi, polanya melompat 2. Polanya melompat 2 di mana suku ganjil dan suku genap sama lompatannya, yakni minus 54. Untuk suku ganjil itu suku pertama 515 ke 461 itu minus 54. 461 ke 407 itu adalah minus 54. Ketika kita lihat ya, untuk suku genapnya, suku kedua ke suku keempat ternyata juga minus 54. Tentunya ke suku keempat ke suku keenam tentunya sama, yakni minus 54. 434 dikurangi 54 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 380 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat yang D gitu. Itu ya. Nah, materi contoh soal tentang pola bilangan dan irama bilangan itu sampai di sini ya untuk contoh soalnya. Kita lanjutkan ke contoh soal untuk pola bilangan dalam gambar gitu. Nah, di sini contoh soal yang pertama adalah ini. Ini ada sebuah segitiga nih, segitiga yang pertama segitiga P dan segitiga Q gitu kan. Di segitiga P ada bilangan luarnya 48, 3 dan 5. Segitiga Q ada 36, 2 dan 6. Di segitiga P 48, 3 dan 5 harus dioperasikan sedemikian rupa agar menghasilkan 11. Q juga seperti itu agar menghasilkan X. X-nya berapa? Nah, kita lihat dulu pola di P itu berapa, baru kita aplikasikan ke Q gitu. Polanya adalah sebagai berikut. 48 itu dibagi dengan 3 dulu. Hasilnya berapa? 16 dikurangi 5 berapa? 11. Maka begitu pula dengan Q. Berarti 36 dibagi 2. 18 dikurangi 6. Itu hasilnya adalah X. X-nya berapa? 12. Jadi jawaban yang benar adalah yang B gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kalau tadi berbicara tentang segitiga, sekarang kita berbicara tentang segi 4. Jadi angkanya ada 4, angka luarnya ada 4. Di sini untuk segi 4A ada 7, ada 5, ada 2, ada 3. Dia menghasilkan angka 31. Di B ada 5, ada 2, ada 3, ada 6. Itu akan menghasilkan berapa? Menghasilkan bilangan P gitu ya. Maka nilai P-nya berapa? Polanya adalah sebagai berikut. Polanya adalah 5 dikalikan 2. Jadi ini bilangan yang ada di sini ya. Kita kalikan 2 di bilangan yang ada di sini ditambah dengan 7 di sini kita kalikan 3 gitu. 5 dikali 2 10 ditambah dengan 7 kali 3. 7 kali 3 berapa? 7 kali 3 21. 21 tambah 10 31. Kemudian untuk yang segi 4B juga sama, yakni berapa? 2 dikalikan 3 sama ya harus operasinya. 2 dikalikan 3 ini, yang bawah dikalikan yang sebelah kanan, ditambah dengan yang sebelah kiri dikalikan yang atas gitu. 2 kali 3 6 ditambah dengan 5 kali 6 36 gitu. Jadi nilai P-nya adalah 36. Jawaban yang benar yang mana? Yang C gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita kembali ke segitiga ya. Di sini ada bilangan 6, 5, 8. Dia menghasilkan 22. Di sini di Q ada 7, ada 8, ada 5. Dia menghasilkan X. Nilai X-nya berapa?
Polanya gimana? Polanya tentunya adalah 6 dikalikan 5. Jadi 6 yang ini ya, 6 yang ini kita kalikan 5 baru dikurangi 8. Hasilnya adalah 22. Yang Ki juga seperti itu, berarti 7 dikalikan 8, 56 ya. 56 dikurangi 5 berapa? 56 dikurangi 5 hasilnya adalah 51 gitu. Jadi jawabannya untuk mengisi X di sini adalah 51. Jawabannya yang E. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, kembali lagi ke segi 4 ya. Nah, di segi 4 ini kita ada angka 3, ada 6, ada 4, ada 5, itu menghasilkan berapa? 38. Di B, segi 4B ada 4, ada 5, ada 2, ada 3, menghasilkan P, gitu kan ya. Nilai P adalah berapa? Gitu. Polanya adalah sebagai berikut. 6 dikalikan 3, jadi 6 ini 6 ini. Kita kalikan 3 ditambah dengan yang atas 5 dikalikan yang sebelah kanan atau 4 gitu ya. Hasilnya berapa? 6 kali 3 tentunya 18. Ditambah dengan 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 20. 20 tambah 18 38. Benar ya? Kita menghasilkan 38 di sini. Nah, tentunya kita aplikasikan hal tersebut, hal yang sama kepada segi 4 yang B. Tadi berapa? 6 kali 3 ya, yang bawah dikalikan kiri. Berarti di sini juga sama, bawah dikalikan kiri. Berarti 5 kali 4, 20 ya. Terus yang atas dikalikan yang sebelah kanan, gitu kan ya. 3 dikalikan 2, berapa? 6. 20 tambah 6 hasilnya berapa? 26. Jadi jawabannya yang mana? Yang C, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita kembali ke segitiga ya, kembali segitiga. Di segitiga P ada 9, 10, 5 untuk menghasilkan angka 41. Dan di segitiga Q ada berapa? Ada 11, ada ini 11 ya, ada 9, ada 7 untuk menghasilkan X gitu ya. Nah, berapa nilainya? Nilai X-nya. Untuk mencari nilai X kita menggunakan pola 5 dikalikan 10 ya di sini. 10 kali 5 ya, sorry. 10 kali 5. Nah, di sini 10 yang bawah dikalikan yang sebelah kanan dikurangi dengan yang mana? Yang kiri gitu. Untuk segitiga Q kita aplikasikan yang sama, yang bawah 9 kali 7 dikalikan yang sebelah kanan gitu kan ya, dikurangi yang sebelah kiri. Jadi 9 kali 7 63 dikurangi 11 berapa? Tentunya adalah hasilnya 52. Jawaban yang benar yang mana? Yang C gitu. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita kembali ke segi 4 ya, segi 4 dengan angkanya jumlahnya ada 4 gitu kan ya. Di sini ada segi 4A memiliki angka 5, 6, 4, 2 untuk menghasilkan angka 23. Di segitiga B ada 2, ada 3, ada 9, ada 2 untuk menghasilkan P gitu kan ya. Nah, P-nya berapa? Nah, kita lihat. Polanya adalah sebagai berikut. 5 ditambah dengan 4 gitu kan ya. 5 ditambah 4 tentunya adalah 20. Ditambah 6 di sini dibagi dengan 2 gitu. Tentunya hasilnya akan 23 ya. Nah, kemudian yang segitiga B kita aplikasikan hal yang sama. Tentunya yang sebelah kiri dikalikan dengan yang sebelah kanan 2 kali 9 ditambah dengan yang bawah dibagi dengan yang atas. Yang bawah 3 dibagi dengan yang mana? Yang 2 gitu kan. 3 bagi 2 berapa? 1,5. 2 kali 9 18. 18 tambah 1,5 tentunya hasilnya berapa? 19,5 gitu. Jawaban yang mana? Jawaban yang D gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal tentang segitiga nih. Soal tentang segitiga, segitiga P memiliki angka 2, 35, dia menghasilkan 10.
Segitiga Q dia ada 3, ada 45 dan ada 9 gitu kan ya. Dia menghasilkan X. Nilai X-nya berapa? Nah, polanya karena di sini ya, kita lihat. Angka yang ada di dalam bangun itu nilainya kecil kan. Terus ada angka 30. Artinya yang di luar bangun itu lebih besar daripada yang ada di dalam bangun. Tentunya nanti akan pasti melibatkan operasi pengurangan dan operasi pembagian. Itu udah pasti. Karena tentunya pembagian dan pengurangan itu kan menjadi lebih kecil kan angkanya. Kayak gitu. Nah, gimana polanya? Polanya tentunya adalah 30 dibagi dengan 2, 15 dikurangi 5. Yang bawah dibagi yang kiri dikurangi dengan yang sebelah kanan. 30 bagi 2, 15 dikurangi 5 tentunya adalah 10. Yang segitiga Q juga begitu, 45 dibagi dengan, jadi yang bawah dibagi dengan yang kiri, 45 bagi 3 gitu kan ya, 15 dikurangi 9. 9 ini dari mana? 9 ini adalah sebelah kanan. 45 bagi 3 15 dikurangi 9 hasilnya adalah 6 gitu. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Yang A gitu. Oke, kita langsung kita kembali ke segi 4 ya, segi 4. Di sini segi 4 punya angka 5, angka 7, angka 4 dan angka 3. Dia menghasilkan angka 24 gitu kan ya. Kemudian di segi 4B itu ada angka 7, ada 8, ada 5, ada 6. Dia menghasilkan P. P-nya berapa? Nah, kita lihat. Di sini ternyata polanya adalah sebagai berikut. 5 kita kalikan 4 gitu ya, 20 ditambah 7 dikurangi 3. 7 kurangi 3 berapa? 4 ya. Berarti 20 tambah 4 24. Dia akan menghasilkan yang angka yang ada di sini. Kita operasikan hal yang sama ke segi 4 yang B. Berarti yang kiri 7 dikalikan yang sebelah kanan 5, 35 ditambah dengan yang bawah 8 dikurangi yang atas. Yang atas berapa? 6 gitu kan. Berarti 7 kali 5 35 ditambah dengan 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 berapa? 2. 35 tambah 2 37. Jadi P-nya nilainya adalah 37. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D gitu. Oke. Soal berikutnya, lah ini lebih kompleks ya, lebih banyak angkanya karena kita pakai bangunnya segi 5. Jadi ada 5 angka di luar bangun. Di sini segi 5P punya angka 9, 7, 6, 5, 7. Dia akan menghasilkan angka 80. Kemudian segitiga Q ada angka 8, 2, 4, 5, dan 6. Dia akan menghasilkan X. Polanya seperti apa? Nah, polanya adalah seperti ini. Yang serong sebelah kiri dikalikan serong kanan dijumlahkan dengan 7 dikalikan dengan 6 dikurangi dengan yang bawah gitu. 9 kali 5 45 ya, ditambah dengan 7 kali 6 42 87 ya. 87 dikurangi yang bawah 7 hasilnya adalah 80. Nah, di segi 5Q itu kita aplikasikan hal yang sama. Berarti berapa? Yang serong kiri dengan serong kiri bawah, serong kanan atas. 8 kali 5 40 ya. Ditambah 6 kali 4. 6 kali 4 serong kiri atas dan serong kanan bawah. Gitu kan ya. Dikurangi dengan yang bawah. Berarti 8 kali 5 40 ditambah 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 24 ya. 40 tambah 24 64. 64 dikurangi yang bawah 2. Berarti berapa? 62. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sama segi 5. Di sini segi 5P punya angka 9, punya angka 7, ada 6, ada 4, ada 7, dia menghasilkan 3. Nah, di sini kita lihat. Angka yang ada di sini di bawah di dalam segi 5 itu angkanya kecil gitu kan, lebih kecil dari angka yang ada di luar bangun gitu kan. Tentunya ini pastinya operasinya melibatkan pengurangan atau pembagian, pasti gitu. Nah, di Q dia punya 8, dia punya 5, 4,
5, dan 6. Dan dia akan menghasilkan X yang ada di dalam. Nilai X-nya berapa? Nah, ini dia polanya. Nah, dia lihat. Di sini melibatkan operasinya apa? Pembagian gitu. 9 dikalikan 6, nah kita lihat. Yang serong kiri bawah dikalikan serong kanan bawah, 9 kali 6 ya, 9 ini serong kiri bawah dan serong kanan bawah, dibagi dengan penjumlahan dari serong kanan atas, serong kiri atas, serong kanan atas, dan juga bawah gitu kan ya. 9 kali 6 9 kali 6 54 dibagi dengan 7 tambah 7 tambah 4. 7 tambah 7 14 tambah 4 18. Berarti 54 dibagi 18 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Benar ya? 3 adalah angka yang ada di dalam bangun. Untuk yang Ki juga kita aplikasikan hal seperti itu. Serong kiri bawah 8, serong kanan bawah 4. 8 kali 4 berapa? 32 gitu ya. Dibagi dengan serong kiri atas, serong kanan atas, serong kiri atas ditambah dengan serong kanan atas ditambah dengan yang bawah gitu ya. Hasilnya nanti 6 tambah 5 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 11 tambah 5 16 ya. 8 kali 4 32. 32 bagi 16 hasilnya ada 2 gitu. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang D gitu. Gitu. Oke, sekian materi dari pola bilangan. Jadi pola bilangan tadi kita udah belajar, ada pola bilangan ganjil, ada genap, ada prima, ada kuadrat, ada Fibonacci, dan pola lompatan gitu kan ya. Terus kita belajar tentang irama bilangan juga yang polanya lebih bebas dan bervariasi. Ada juga kita belajar tadi tentang pola barisan di dalam gambar gitu ya, di dalam suatu bangun. Nah, di sini kakak punya tips-tips penting untuk materi ini. Di sini yang pertama adalah pada penyelesaian pola barisan diperlukan ini kekonsistenan dalam penggunaan pola. Jika angka berikutnya dalam soal tidak mengikuti pola yang sudah dipilih, maka pola tersebut salah. Berarti pola yang kita buat itu salah dan tidak sesuai dengan permintaan soal. Nah, ingat, pola lompatan itu bisa 1-1, bisa 2-2, bisa 3-3 gitu ya. Jangan hanya fokus pada pola lompatan 1-1 gitu. Jadi kalau misalnya kita ada soal, berarti yang pertama kita lakukan, kita langsung uji dia dengan pola lompat 1-1. Langsung setelah itu kita uji dengan pola lompat 2-2. Jika pola lompat 1-1 tidak sesuai. 3 itu jarang ya, sangat jarang soal kita pakai pola lompat 3. Nah, kemudian tips yang ketiga, jika angka-angka pada barisan semakin meningkat atau menurun, itu dapat langsung dihitung selisihnya. Nah, bisa kita langsung hitung selisihnya ya. Dan jika angka-angka dalam barisan tidak meningkat atau menurun antara angka sebelum dan sesudahnya tidak jauh berbeda, dapat dianggap bahwa barisan tersebut memiliki pola lompatan lebih dari 1. Nah, misalnya gini. Aku punya barisan seperti ini, 6,6,8. Nah, kemungkinannya itu polanya lebih dari 1. Artinya apa? 6 langsung menuju lompat ke 8. Jadi selisihnya 2. Kenapa? Karena 6, 6, 8. Setelah angka 6 kan ada angka 6. Artinya tidak ada selisih di situ kan. Tidak meningkat maupun tidak menurun. Nah, kemungkinan soalnya nanti polanya lebih dari 1 gitu. Jadi 6 langsung ke 8. Misalnya kalau pola lompat 2 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung menemukan soal seperti itu, maka pertama kali yang ada di pikiran teman-teman harus, oh kayaknya ini bukan pola lompat 1 gitu. Kemungkinannya langsung pola lompat 2 gitu. Itu kalau misalnya angka-angka dalam barisan itu tidak meningkat ataupun tidak menurun. Jadi konstan tetap. Jadi 6, 6, terus 9, kemudian dan seterusnya gitu kan ya. Berarti langsung 6 ke 9. 6 yang ada di suku kedua itu kita hiraukan, maksudnya kita abaikan ya itu ya. Jadi kemungkinan polanya melompat lebih dari 1, bisa lompat dari 2 atau lompat ke 3. Kemudian ada tips tambahan ya, tips tambahan buat teman-teman semua. Untuk pola bilangan dalam gambar seperti aku jelaskan tadi di soal, bahwa ketika bilangan yang ada di dalam bangun atau di dalam gambar atau di dalam
apa ya, di dalam bentuk gitu ya, di dalam bentuk segi 4, segi 5 atau segi 3 itu angkanya lebih kecil dari bilangan-bilangan yang ada di luar bangun, tentu akan melibatkan operasi pengurangan atau pembagian. Itu udah pasti. Itu udah pasti ya, gitu. Jadi ketika angka-angka yang ada di dalam di luar bangun, di dalam bangun ya, itu lebih kecil daripada angka-angka yang ada di luar bangun, itu pasti kita pakai operasi pembagian ataupun pengurangan gitu. Jika lebih besar tentunya kita pakai operasi perkalian atau penjumlahan. Jadi seperti itu. Itu adalah tambahan tips untuk materi pola bilangan di dalam gambar gitu. Oke, sekian ya materi tentang pola bilangan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.